اللهم اغفر لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار. Bisa berkumpul lagi pada malam hari ini 1 bulan sekali, dan alhamdulillah juga insya Allah banyak wajah-wajah baru, terutama untuk teman-teman remaja dari Lembang, dari Kampung Lembang ini. Mudah-mudahan pada malam ini kita mendapatkan manfaat dan kebaikan yang insya Allah bisa kita jalani masing-masing. Ya, sebelum mulai masuk pembicaraan, saya mau bacain sedikit prolog dari tema yang bakalan dibedah nanti bakalan dipandu seperti biasanya. Ada 2 pasak kita, yaitu Gus Nafan sama Ustaz Ajis. Kayaknya bakalan seru di malam ini, soalnya temanya memeluk zaman gitu. Jadi saya coba sedikit bacakan prolognya yang sudah ditulis oleh teman saya ini, Mas Afrizal. Memeluk zaman. Untuk saudara-saudaraku semua, dunia terlihat damai, tapi sebenarnya perang sedang carut-marut di dalamnya. Negara semakin maju dan berkembang, rakyatnya terkukung dalam lingkar kekhawatiran. Negara sangat kaya, rakyatnya terlihat lapar. Alam begitu indah, tapi manusianya terlalu serakah, hingga hewan-hewan kehilangan rumah. Teknologi kesehatan semakin canggih, tapi kemanusiaan justru semakin sakit. Ilmu pengetahuan semakin maju, tapi moral dan kemanusiaan perlahan mundur ke jurang kebodohan. Rasa cinta dan kasih sayang tak bisa dihilangkan. Manusianya malah saling mengkotak-kotakan, berlindung kedok yang panas. Atap langit terbelah, gunung-gunung adalah saksi, dan hutan tidak lagi peduli. Laut selalu terlalu banyak memberi, kelam malah selalu bertanya, pemandangan apa yang kau cari? Itu sedikit gambaran prolog pada malam hari ini, tema yang akan kita bahas, dan mungkin langsung kita serahkan saja kepada Ustaz Ajis. Dimohon langsung ke depan teman saya. Ayo kita mulai berdiskusi. Teman-teman semua, kalau seandainya nanti ada pemikiran baru, tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, silakan langsung ditanyakan nih. Tapi jangan sama saya nggak tahu apa nih, cuma dijorokin aja di sini. Ada ustaz-ustaz di sini di depan. Siapa tahu di sini teman-teman punya keresahan, kegelisahan, kebingungan, pertanyaan-pertanyaan, silakan. Langsung aja kita kasih mic-nya ke Ustaz Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولا رسول الله. وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعلم وعمل لما بعد الموت. وقال أيضا سيأتي زمان على الناس لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسوله كما قال صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, kepada Bapak Ustadz Hasan yang saya hormati, Bapak Ustadz Saladin Kemenak yang saya hormati, dan Ustadz An beserta teman-teman baik yang laki-laki maupun yang perempuan, saya ucapkan selamat datang. Walaupun hujan dari sore ya, tapi tidak menghalangi semangat teman-teman untuk bisa menghadiri majelis kebaikan. Jadi langkah teman-teman mendatangi majelis kebaikan itu sebenarnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat tadi yang saya baca. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi keinginan sampeyan untuk datang ke majelis ini di tengah hujan yang enaknya sih emang ngopi ya. Enaknya ngopi, enaknya rebahan, main HP kan, itu udah starter pack paling nikmat gitu ya buat anak muda kan, ketika lagi gerimis-gerimis mengundang gini. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala bilang orang yang mengatakan Tuhannya itu Allah lalu beriman, maka para malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan kepada mereka itu supaya jangan takut dan jangan khawatir. Keinginan sampean untuk datang ke sini, bismillah berangkat gitu ya. Hujan ya tinggal neduh, macet ya tinggal dumel kan, enak aja gitu loh. Gak usah dipikir gitu. Tapi tidak ada kekhawatiran ketika kita sedang berjalan ke majelis, ke dalam ke majelis kebaikan. Karena secara tidak langsung itu memang ada bisikan-bisikan dari para malaikat yang dibisikkan ke kita supaya kita tidak usah khawatir tentang apa yang terjadi ke depannya. Dan bisikan ini selalu malaikat bisikan kepada para wali Allah ketika mereka ingin berbuat kebaikan. Itu diberikan bisikan supaya jangan khawatir karena Allah yang jaga mereka. Jadi mudah-mudahan kita semua kesini itu dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya ingat optimisme para pemuda gitu, sebagaimana yang disampaikan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah para penuntut ilmu. Hadisnya banyak, cuman yang masyhur kan sedikit. Salah satunya yang mansalah katorikon ya, mansalah katorikon. Ila talabil ilmi sahalallahu torikon ila jannah. Tapi yang pengen saya bahas di sini yang hadis Nabi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi orang itu menjadi 5 bagian dalam masalah menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahnya. Jadi Nabi bilang, berpesan Nabi SAW berpesan kepada umatnya, jadilah kamu aliman, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang berilmu. Dan Nabi itu tahu tidak semua umatnya itu berpotensi jadi orang alim ya. Tidak semua orang Islam berpotensi untuk memahami agama, tidak semua. Pasti ada aja yang guling, yang ngeyel, yang belok itu pasti ada kan?
Makanya ketika Nabi melihat potensi tersebut, Nabi bilang au muta'aliman, atau jadilah kamu orang yang mau belajar agama. Teksnya sebenarnya nggak ada agama, cuman karena majelis ini bukan majelis keagamaan, maka saya akan disebut. Dan juga Nabi melihat potensi, melihat para sahabat. Sahabat itu nggak semuanya bisa jadi orang yang belajar agama. Tidak semua sahabat jadi ulama, tidak semua para sahabat Nabi jadi orang yang mau belajar, karena punya kesibukan masing-masing. Maka Nabi bilang lagi, au mustami'an, kalau tidak bisa belajar agama, tidak punya waktu yang kondusif untuk belajar agama karena punya kesibukan-kesibukan yang lain, maka jadilah kamu mustami'an, orang yang seenggaknya itu mau mendengarkan pengajian atau mendengarkan ilmu. Au muhibban. Kalau itu nggak bisa, nggak punya waktu juga untuk mendengar kajian, nonton di YouTube, nggak punya waktu, saking sibuknya kerja, nggak punya waktu untuk belajar. Nabi ngasih opsi terakhir itu muhibban. Jadilah kamu orang yang cinta kepada sosok seseorang yang membawa ilmu, itu para ulama. Para ulama yang beneran, kalau saya ini masih abal-abal, masih tingkatan receh lah, ilmunya masih setengah-setengah, setengah ilmu setengah hutan. Walau takun khomisan, kata Nabi, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima fatahlah, maka kamu akan celak. Sudah nggak mau jadi orang alim, nggak mau belajar, ya, nggak mau belajar agama, ada pengajian kok dibubarin, malah repot. Atau nggak mau dengar, ya, nggak mau dengar pengajian, atau nggak suka, malah benci terhadap sosok seorang ulama, maka tunggu saja kehancuran terhadap orang tersebut. Nabi membagi porsi ini kepada para sahabat karena Nabi tahu tugasnya orang alim itu beratnya Masya Allah. Tugasnya orang yang mempunyai ilmu itu beratnya Masya Allah. Toh kalau keinginan saya seandainya waktu itu bisa diputar 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, itu saya nggak pengen jadi kayak sekarang, nggak pengen jadi orang yang alim. Kenapa? Karena orang alim itu tanggung jawabnya besar. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengancam secara langsung tentang orang alim tersebut. Itu banyak sekali. Dan ini jarang dibahas di pengajian-pengajian, itu jarang. Jarang ustadz-ustadz itu ngebahas tentang hadis yang mengancam eksistensi ustadz sendiri. Itu jarang. Padahal banyak sekali hadis yang mengancam tentang eksistensi ustadz tersebut. Cuman jarang dibahas. Karena tahu ya saya jadi ngeri gitu. Ternyata tanggung jawab ulama itu besar sekali. Ada ulama yang kaya itu digibahin sama masyarakat. Ulama kok kaya, ulama kok nggak sederhana. Itu kan jadi bahan omongan. Ulama rumahnya tingkat bagus, istrinya 2, kan ini kan jadi bahan omongan, ya kan? Tapi yang orang biasa rumahnya bagus, istrinya 1, cuman yang ketiga itu kan biasa aja. Itu biasa aja. Itu disuruh. Itu yang kaya aja diomongin, apalagi yang miskin. Ustaz kok miskin? Makanya jangan jadi ustaz, nanti miskin. Ini repot. Jadi ustaz itu sebenarnya repot. Makanya orang yang tahu hakikat ilmu, orang yang paham dengan hakikat ilmu, itu sebenarnya takut jadi orang alim. Itu takut sekali. Saya kalau bukan karena Gus Nafan, itu saya nggak mau ngaku saya itu pernah pesantren, itu saya nggak pernah mau ngaku. Cuma karena beliau yang nanya, akhirnya saya ngaku. Iya kan? Kita nongkrong itu kan nggak tahu sampai saya dari mana kan, nggak pernah tahu. Tapi karena Gus yang nanya, saya mau ngebohong takutnya dosa gitu. Kalau ngebohong sama Ega kan udah biasa gitu. Kan tingkatannya kan beda, makanya takut dosa ya. Makanya untuk jadi sosok ustadz yang betul itu memang prosesnya panjang.
prosesnya sulit. Ya. Baik zaman dulu sampai zaman sekarang itu prosesnya sulit. Ya. Begitu juga orang yang belajar ilmu, prosesnya dulu dengan proses sekarang itu juga sulit. Jadi ulama-ulama dulu itu nggak bisa dibandingkan dengan ulama-ulama sekarang. Ya. Jadi ustadz sekarang kok ada yang menjelek-jelekan ustadz-ustadz terdahulu, itu kurang ajar. Ya. Karena ustadz terdahulu itu belajarnya aja sudah usaha banget gitu. Ya. Sampai dulu waktu saya masih di Jawa, itu kan kadang jam 10 mati lampu, maksudnya dimatiin lampunya. Itu sebagian ada ustadz-ustadz itu yang masih beras kitab, masih baca kitab, itu pakai lilin. Ya. Padahal mayoritas saat itu yang ngumpul-ngumpul ngopi ngobrol, makan keripik. Tapi ada sebagian orang-orang itu yang masih ngaji istilahnya. Itu saja sudah jauh kan? Karena proses itu biasanya menentukan hasil. Jadi ustadz-ustadz sekarang itu ya sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan ustadz-ustadz dahulu, ulama-ulama terdahulu ya. Makanya kalau ada ustadz-ustadz atau ulama sekarang kok menjelek-jelekan ustadz-ustadz terdahulu atau ulama-ulama terdahulu, itu nggak usah didengar ucapan tinggal. Ya. Kita tinggal, lebih baik kita tinggal. Kenapa? Karena ulama terdahulu itu sudah selamat, hidupnya jelas, matinya jelas dalam keimanan kepada Allah. Tapi orang sekarang, jangankan orang awam, orang alim, ustadz, itu siapa yang bisa menjamin akhir hayatnya itu masih beriman kepada Allah? Siapa yang bisa menjamin? Gak ada yang bisa menjamin. Karena tidak ada jaminan itu, sementara orang terdahulu itu sudah berhasil, maka sudah selayaknya nggak boleh direndah. Begitu juga orang-orang yang belajar keagamaan. Orang-orang yang belajar agama itu jangan direndahkan. Ya. Karena waktu saya masih jadi santri, itu sering sekali ditanya sama orang kampung, kalau pesantren itu gedenya mau jadi apa? Iya. Pesantren itu gedenya mau jadi apa? Biasanya seperti itu. Ya. Semenjak tahun 2014, santri itu jadi mulia. Kenapa? Karena biasanya orang yang nyalek itu ngaku pernah pesantren. Ya. Akhirnya santri itu jadi sesuatu yang wah. Padahal sebelumnya nggak ada. Ya. Ada capres ngaku, oh ini pernah pesantren, pernah pesantren lama, pesantren kilat. Ya. Ada yang wah pokoknya dihubung-hubungkan dengan pesantren gitu ya. Jadi seolah-olah yang nyalek kalau santri itu pasti benar kan, seolah-olah seperti itu. Makanya hadis Nabi itu biasanya memang terbuktinya itu belakangan. Hadis Nabi itu terbuktinya memang selalu belakangan biasanya. Begitu juga orang yang mendengar. Orang yang mendengar di sini konteksnya bukan hanya mendengarkan seperti ini ya, tapi juga dengan nonton kajian-kajian di YouTube, nonton apalah segala macam, itu sudah termasuk mendengar. Ya. Dan ini semua proses untuk supaya bagaimana caranya umat Nabi semuanya itu selalu menjadi orang yang alim. Kalaupun tidak terlalu paham dengan syariat, minimal paham dengan syariat-syariat yang wajib-wajib saja. Yang sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan 1 bulan, kok haji bagi yang mampu, zakat fitrah juga bagi yang mampu, kan gitu. Sholat juga sama. Minimal seperti itu. Minimal paham dengan syariat dasar, paling minimal paham. Karena kalau sampai pengen ngedalamin ilmu lagi itu kan malah tambah repot, malah jadi bingung. Dulu saya itu sangat mengidolakan sekali Imam Syafi'i, sangat mengidolakan sekali Imam Syafi'i. Buku-buku Syafi'i itu hampir semua saya baca. Kitab-kitab Syafi'i dari mulai sampai Tuhfah itu semua saya baca. Saya sangat mengidolakan Imam Syafi'i, tapi jadinya malah kayak gini, malah repot kan? Saya nyesal juga saya. Kalau tahunya kayak gini, mungkin saya lebih tinggi lagi gitu targetnya. Kalau mengidolakan Imam Syafi'i jadinya seperti ini loh, gimana mengidolakan yang rendah sekali? Karena memang ini saya sedikit bahas,
Karena fenomena ustadz dadakan ini menjamur, baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin karena ini konteksnya menurut zaman sekarang mungkin pelawak jadi ustadz itu udah biasa ya. Dia sudah biasa ya. Pelawak jadi ustadz, anak band jadi ustadz, apa namanya? Tukang kopi jadi ustadz. Nah, zaman dulu ngeri lagi kan. Zaman dulu itu bukan ngaku ustadz, ngaku nabi malah. Musailama al-Kadzab itu ngaku nabi. Dia udah gak main ngaku ustadz, kalau ustadz rendah kok posisinya. Saya nabi. Itu kan lebih mantap. Dan hebatnya banyak pengikutnya orang. Ini lebih membingungkan lagi. Yang mengaku nabi saja sudah membingungkan, kok ada gitu yang ikutin. Jadi fenomena seperti ini itu sebenarnya sudah berlaku sejak zaman dulu. Jadi yang ada sekarang itu sebenarnya sudah ada pada zaman dulu. Jadi gak usah kagetan. Orang Islam itu gak usah kagetan. Kita kagetan karena kita nggak tahu. Tapi ketika sudah tahu ya kita ketawa. Ya wajar. Biar jadi ustaz tuh wajar. Dulu Musailama tuh orang biasa ngaku nabi kok. Diturunkan Al-Quran malah kepada dia ya. Diturunkan Al-Quran malah. Ngaku diturunkan Al-Quran. Karena hadis Nabi SAW bilang di akhir zaman nanti tidak akan keluar Dajjal sebelum ada umatku yang mengaku, ada dari kalangan umatku yang mengaku sebagai nabi sebanyak 40 orang. Jadi sampai kalau pengen cepat kiamat yang ngaku nabi lah. Biar cepat kiamatnya. Kalau udah bosan itu ngaku nabi, biar cepat 40 ya kiamat. Selesai masalahnya. Dan memang itu berjalan sampai sekarang kan? Zaman Nabi terakhir itu yang paling masyhur itu yang di India, Mirza Ghulam Ahmad. Pengikutnya itu Ahmadiyah, Qadiani. Itu saya nggak ngitungin yang beberapa karena nggak ada kerjaan, ngitungin Nabi palsu itu nggak ada kerjaan. Yang Nabi asli aja saya masih lupa kok. Nabi palsu itu nggak ada kerjaan itu. Karena kan jumlah Nabi yang sampai ketahui itu kan cuma 25 ya. Ya, Nabi dan Rasul itu 25 ya. Padahal Nabi dan Rasul itu kan beda. Nabi itu jumlahnya total ada 124.000 Nabi. Sama seperti jumlahnya para sahabat. Sedangkan Rasul itu berjumlah berapa? 313. Yang wajib kita ingat itu ada 25. Yang ulul azmi ada 5. Yang paling mulia di antara seluruhnya itu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu paling mulia. Sampai jangankan Rasulullahnya, sahabatnya yang berhubungan dengan Rasulullah itu mulia sekali. Jadi jangan saya umat-umat sekarang itu contoh dari para sahabat zaman dulu. Jadi jangan kalian ngelihat sahabat itu dulu orangnya itu alim-alim, ahli ibadah. Kalau perang berangkat dia berangkat enggak. Sahabat dulu banyak yang aneh-aneh kok. Ini saya ceritain sahabat yang aneh ya. Ada sahabat Nabi yang aneh itu namanya Nuaiman. Nuaiman ini sudah terkenal sebagai tukang usil di kalangan para sahabat. Nuaiman ini orang yang paling usil. Dan keusilannya itu jangankan kepada sahabat, Nabi saja diusilin. Pernah suatu ketika lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Nuaiman nanya sama Nabi, ya Nabiullah sampai sudah makan belum? Kata Nabi belum. Kata Nuaiman, ya sudah tunggu sini, ntar saya bawa makanan. Berapa menit kemudian Nuaiman datang lagi bawa roti. Akhirnya ditaruh roti terus makan-makan. Tapi Nuaiman makan sedikit, Nabi yang banyak. Sampai udah habis rotinya, ngobrol lagi, datang tukang roti. Tukang roti ngomong, wahai Nuaiman, bayar roti yang kamu ambil tadi kan? Nuaiman tengok Rasulullah. Ya Rasulullah sampai makan paling banyak katanya. Oh ini kan repot ya. Nabi aja dikerjain. Tapi begini-begini ya. Biar begini juga itu umatnya Rasulullah. Orang yang paling mulia dibandingkan orang sekarang. Satu dunia umat Islam kumpul di lapangan ngucapin subhanallah 1 kali dibandingkan ucapannya Nuaiman subhanallah itu lebih baik ucapannya Nuaiman. Kenapa? Karena Nuaiman itu sahabat
Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu punya keistimewaan di mata Allah. Dulu saya pernah mikir, oh berarti Allah tuh nggak adil. Kenapa tidak semua manusia diberikan kesempatan untuk hidup di zaman Rasulullah? Enggak. Pernah kepikiran saya seperti itu. Setelah saya baca lagi literatur, buku-buku sejarah segala macam, justru saya malah bersyukur gitu, tidak hidup di zaman Rasulullah. Kenapa? Mana tahu kita jadi centengnya Abu Jahal, malah kan repot. Hidup di zaman Rasulullah tapi tidak beriman kepada Rasulullah. Ini kan malah repot. Jadi Allah itu menempatkan sesuai dengan porsinya. Kalau setelan-setelan gini kau hidup di zaman Nabi ya repot. Nanti 10 tahun di Mekah tuh diboikot, 13 tahun di Mekah diboikot. Yang ikut Muhammad jangan ada yang boleh belanja di warung ini. Sampai toko-toko makanan di Mekah itu dikasih maklumat sama para pembesar Quraisy, kalau ada pengikut Muhammad beli di sini jangan dilayanin. Sampai seperti itu. Padahal orang-orang Quraisy saat itu ya kalau malam yang ngelihat joget user, itu kan modelan setelan kayak kita ya, aduh enak juga ya. Malah repot kalau kita di zaman Nabi itu malah repot dengan keimanan yang pas-pasan, toh agama juga agamanya masih warisan kan. Jadi seiring berlakunya zaman dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang, itu peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang sebenarnya itu sudah terjadi saat itu. Makanya hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan akhir zaman, karena ini memeluk zaman kan, mungkin dibahas dengan zaman sekarang. Hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan akhir zaman, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa akhir zaman, itu mayoritas hadisnya itu dhaif. Mayoritas hadisnya dhaif. Kecuali hadis yang menceritakan secara garis besar. Dalam artian kata menceritakan secara garis besar itu tentang seperti ini, tentang munculnya Dajjal, tentang munculnya Imam Mahdi, ya, tentang keluarnya Ya'juj Ma'juj, tentang matahari terbit dari barat. Itu memang hadisnya sahih. Tapi selain itu yang sifatnya sifatnya itu spesifik, itu biasanya hadisnya dhaif. Ya. Seperti ada hadis Nabi yang misalnya bunyinya itu idza azamatul matid dunya, itu yang saya bahas semalam. Idza azamatul matid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Kata Nabi, kalau umatku sudah mengagungkan dunia, kebesaran dunia sudah masuk ke dalam hati hingga kebesaran Allah hilang dalam hati kita, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabut darinya kehebatan umat Islam. Umat Islam itu sudah dicabut kehebatannya sekarang. Perang Badar itu 313 lawan 1000. 1000 orang lawan 313. 313 menang. Nggak masuk akal. Untanya cuma 4, kudanya 3, dia tungganginya gantian. Join. Lo kafir Quraisy perlengkapan perangnya lengkap, tapi kok bisa menang yang 313? Ini nggak masuk akal, di luar nalar. Syaratnya tadi, para sahabat itu keagungan dunia sudah tidak ada, yang ada hanya keagungan Allah. Ini salah satu contoh. Wa idza tarakatil amru bil ma'ruf wa idza tarakatil amru bil arakatil amru wa nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wahyi. Kalau sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka hilang dari umat Islam saat ini keberkahan Al-Qur'an. Wa idza tasabat ummati saqatat min ainillah. Barang siapa ketika umatku sudah saling mencaci, antar sama umat Islam saling mencaci, saqatat min ainillah, maka itu gugur dalam pandangan Allah.
sudah jatuh harga diri kita di pandangan Allah. Sehingga jangan aneh kalau kalian doa. Umat Islam sekarang tuh doa tuh kayak ganti mangkuk ngabulin gitu. Di Qunut Nazilah ini ya, baca kan Qunut Nazilah itu doa minta pertolongan terhadap umat Islam di berbagai penjuru dunia. Allahumma ansur umat muslimin di Palestina. Buktinya Palestina sekarang masih digebugin kok sama Israel ya kan? Padahal yang baca doa Qunut Nazilah itu imam seluruh dunia. Kenapa? Karena memang umat Islam sendiri sudah tasabat umat, saling caci mencaci, mengklaim saya yang paling betul, saya ini loh, yang paling ikut Rasulullah itu saya loh, sampai itu nggak ikut Rasulullah loh. Sudah saling mengklaim seperti itu, maka secara sepintas, secara zahiriyah, hadis ini maknanya sahih. Ya, maknanya sahih ya. Secara sepintas. Tapi menurut Hafiz Ibnu Hajar Al-Iraq, ini hadisnya dhaif. Ya hadisnya dhaif tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Memang kejadian-kejadian seperti itu sudah terbukti. Satu lagi saya bahas, nanti saya jelaskan kenapa ini jadi hadis dhaif. Ada hadis Nabi yang tadi saya baca, saya di zamanun ala-nas la yatqa minal Qur'an, la yatqa minal Islam illa ismuhu wala minal Qur'an illa rasul. Kata Nabi, akan datang satu masa di mana Islam hanya tinggal namanya. Islam tinggal namanya dan Al-Qur'an tinggal tulisan. Al-Qur'an tinggal tulisannya. Ini sudah terjadi sekarang. Ya. Sudah terjadi kan? Al-Quran Islam itu tinggal nama. Ya. Yang namanya Islam itu banyak, tapi yang berkelakuan Islam itu enggak bisa dihitung jari. Ya. Ya kan? Ada yang namanya misalnya Muhammad Afrizal, ini contoh ya, dia contoh yang nanti jadikan pedoman. Ada namanya Muhammad Afrizal kok hobinya sabun ayam. Misal, ini misal, jangan dijadikan contoh, jangan ada yang aminin bener, jangan. Ini contoh. Jadi contoh itu kan mesti yang bagus, yang jelek juga terkadang harus jadi contoh. Jadi memang hadis-hadis dhaif itu sengaja dilancarkan oleh orang-orang Barat, ya. Oleh orang-orang Barat pada waktu masih zaman Ghazul Fikri, masih zaman perang pemikiran itu, supaya umat Islam itu tertipu dan terpaku terhadap hadis-hadis dhaif, sehingga kehabisan waktu untuk meneliti hadis-hadis yang sahih. Yang jadi masalah sekarang itu ada Ustaz ya, yang ceramahnya itu akhir zaman, dajjal, perang, ya kan ada seperti itu. Dia itu nggak salah, cuma sia-sia karena kebanyakan hadisnya itu dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan hukum, baik hukum ibadah maupun akidah. Tapi dalam masalah fadilah, basyir wa nazir itu diperbolehkan. Ya. Makanya umat Islam itu sekarang senangnya itu dengan yang hal-hal kayak umat putus asa malah. Ya, mempersiapkan kedatangan Dajjal kok dipersiapkan? Terus dipersiapkan loh. Padahal ada hadis sahih Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini hadisnya sahih. Tirmizi. Kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah kematian. Jadi jangan terbalik. Kedatangan Dajjal kok dipersiapkan ini, sementara ibadahnya terbengkalai. Ini terbalik, repot. Ya sampai melawan Dajjal itu pakai apa kalau nggak pakai amalan? Pakai ketapel. Dajjal pasukan canggih kok. Pakai ketapel, bismillah ketapel, sampai yang mati ya.
Ya kalau syahid, ya kalau enggak kan repot. Jadi yang syahid itu juga enggak semuanya masuk langsung dalam surga, itu enggak semuanya. Ada sahabat Nabi dulu waktu perang. Ketika perang selesai itu kan biasanya yang terluka itu dirawat di tenda. Dilalah itu apa? Dilalah itu apa? Misalnya ngalah. Dia kebetulan besoknya itu yang orang dirawat tadi itu meninggal. Ya. Orang itu meninggal. Kata Nabi, orang itu berada di neraka. Ya sahabat heran, ini orang sudah berjuang, ikut perang, tapi kok malah masuk neraka? Ini repot. Ini ada masalah apa? Akhirnya setelah ditanya oleh para sahabat, Nabi bilang, orang itu sudah mengambil bagian ghanimah sebelum dibagikan. Jadi sahabat yang tadi itu ketika perang, zaman dulu kan itu kan ketika perang itu ada namanya salap gitu ya, salap. Salap itu harta peninggalan perang. Sampai ngebunuh pasukan kafir nih, wih jam tangannya bagus diambil. Itu namanya salap, ya, peninggalan perang. Itu seharusnya dikumpulin. Walaupun memang ada sebagian yang sifatnya pribadi itu boleh diambil langsung. Misalnya cincinnya bagus, wah ini pasukan cincinnya bagus nih, ambillah, kantongin, itu boleh. Tapi yang sifatnya untuk kemaslahatan umum seperti pedang, tombak, sama baju, tameng itu sifatnya umum, itu harus dikumpulkan dulu baru dan dibagi. Ya seperti itu. Nah sahabat ini sudah ngambil bagian duluan karena selimutnya bagus. Oh ini selimut ini bagus karena selimut itu sifatnya umum. Ya. Selimut itu sifatnya umum, apalagi di zaman perang seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai salah sangka yang setiap mati syahid itu langsung masuk surga, jangan salah sangka. Memang ada hadis Nabi orang mati syahid itu pasti masuk surga. Yang menghalangi orang syahid masuk surga itu cuma satu, yaitu hutang. Hutang itu walaupun sampai mati syahid tetap harus bayar, repot kan. Sampai di akhirat mau masuk surga akhirnya ditahan sama malaikat. Terus sampai punya hutang mas, bayar dulu. Dia nggak punya duit. Dia pakai pahala melunasi hutang di akhirat itu dia pakai pahala. Sampai nggak punya pahala ya dosa orang itu dikasih sampean. Nah, karena Nabi pernah bertanya waktu ngaji seperti ini ya, Nabi pernah ngomong, kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu siapa? Orang yang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat bilang ya rumahnya kebakaran, hartanya, harta dagangannya dibegal, pokoknya macam-macam. Kata Nabi, sesungguhnya orang yang bangkrut itu orang yang membawa amal kebaikan sebanyak gunung gitu ya. Amalnya itu banyak sekali. Sampai di akhirat sana ternyata banyak orang yang tersakiti oleh dia. Banyak orang yang tersakiti oleh dia, baik tersakiti oleh perbuatan, perkataan, ini yang paling sering, dan ini yang paling sering luput dari kalangan kita. Maka orang-orang yang pernah disakitin orang tadi itu datang ngadu kepada Allah, ya Allah dulu si fulan pernah nuduh saya nyolong sendal misalnya, padahal dia yang nyolong, cuma nuduhnya ke saya. Akhirnya saya dipukulin, ya kan? Kan maling sendal di sini dipukulin ya. Yang maling-maling kecil di Indonesia itu dipukulin, maling ayam dipukulin, maling toa dipukulin, maling duit negara kok ketawa-tawa kan repot, malah biasa saja. Maka orang seperti ini jadi orang yang bangkrut di akhirat, kata Nabi. Karena dia sudah amal capek. Sholat tahajudnya dari jam 11 sampai subuh, tapi ternyata banyak yang tersakiti oleh ucapannya atau perbuatannya. Maka orang-orang tersebut itu amalnya itu dipindahkan kepada orang yang pernah disakiti.
Dan sampai sekarang penyakit seperti itu sampai sekarang masih ada. Ya. Kalau zaman dulu Nabi Lut homoseksual itu khusus, artinya kalaupun sekarang ada itu ya tidak sebanyak orang yang gibah, tidak sebanyak orang yang fitnah, tidak sebanyak orang yang nuduh tuduhan palsu. Atau ada orang yang terlalu cinta harta, misalnya kaum Ad itu terlalu terobsesi sama kekuatan tubuh. Orang-orang atletis itu pencetus pertama itu kaum Ad. Kaum Ad itu badannya atletis, rumahnya itu dari gunung. Gunung itu dipahat. Gunung dipahat jadi rumah. Tapi Allah nganjurinnya simpel, pakai angin. Pakai angin kok binasa. Jadi Allah itu ketika ingin mencelakakan suatu kaum, itu enggak mesti gunung jatuh ke kota, itu enggak mesti. Ya. Lo sekarang kena corona aja udah pada kelimpungan kok, iya kan? Yang kerja repot kerjanya, yang usaha-usahanya tutup, yang pengangguran juga tambah banyak temannya kan? Kok jadi nganggur mas ya? Tutup kerjaan. Repot semua kan? Virusnya kecil, jadi Allah tuh cuma ngasih teguran tuh sepele ya, sepele. Jadi penyakit-penyakit dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu yang masih sifatnya universal itu ya bangga hati, tinggi hati, ujub, ria, sombong dan sebagainya segala macam, itu yang masih ada sampai sekarang. Dan kalau bisa teman-teman yang ada di sini tuh hindari penyakit-penyakit hati seperti itu hindari. Sombong lah segala macam itu dihindari. Merasa paling tahu itu juga dihindari. Gitu. Karena ketika ini nggak bisa dihindari, maka kita akan kesulitan sendiri dalam menerima cahaya yang Allah berikan kepada para hamba pilihan. Walaupun ada teks Al-Quran misalnya, ini dalam surat Al-Mu'minun, misalnya ada satu ayat waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Terus juga ada ayat sandingan waqul lil mu'minati yaghuddna min absarihim wa yahfazna furujahum. Allah Subhanahu wa taala bilang, katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan dari perkara yang haram. Begitu juga ada istilahnya nasihat untuk para muslimat supaya menjaga pandangan dan menjaga kemaluan dari perkara yang haram. Ini saya ajak berpikir sedikit. Ditundukkan pandangan itu tujuannya untuk menghindarkan diri dari fitnah dan syahwat. Ya? Tujuan dari ayat tersebut diturunkan kan waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Orang itu tidak bisa menjaga farjinya, tidak bisa menjaga kemaluannya ketika matanya diumbar kemana-mana. Karena nafsu itu biasanya masuknya lewat mata. Ya. Nafsu itu biasanya masuknya lewat mata, lewat telinga tuh sulit. Sampai dengar ada cewek cakep mandi, terus sulit dengar suaranya terus kok nafsu itu kalau masih ada nafsu itu kelainan gitu. Dia orang normal nggak bakal. Atau ada perempuan wangi gitu ya, baunya kecium terus sampai kok terangsang, itu juga nggak normal karena belum lihat sosoknya. Karena biasanya nafsu itu masuk dari kita ngelihat sosok. Makanya perintah Al-Quran itu waqul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangan. Ketika pandangan ditundukkan, maka farji juga akan tunduk. Cuma yang jadi masalah sekarang, tundukan pandangan itu identik dengan orang-orang yang cantik atau yang ganteng saja. Iya kan? Biasanya kan ayatnya tertuju seperti itu. Biasanya kita menundukkan pandangan ketika kita ngelihat cewek yang cantik atau cowok yang ganteng. Untuk cewek ya, kalau untuk cowok repot. Untuk cewek.
kita sebagai laki-laki ngelihat cewek cantik, maka kita tundukkan pandangan supaya tidak terlintas hawa nafsu dan tidak timbul fitnah. Padahal untuk orang jelek berlaku sebaliknya. Padahal ayat ini itu sifatnya itu mujma', baik cantik maupun jelek itu sama-sama menimbulkan syahwat. Misalnya kalian melihat perempuan cantik jalan, atau yang perempuan melihat laki-laki ganteng jalan, itu timbul keinginan untuk berdekatan, ya. Tapi ketika kita ngelihat sosok yang jelek, itu juga timbul keinginan untuk menghujat. Iya kan? Kok laki kayak ngono ya? Setelannya kok enggak jelas ya. Rambut gondrong, celana sobek, piye. Ada keinginan untuk menghujat. Itu salah. Makanya dibilang wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya. Untuk menundukkan pandangan, bukan perempuan yang disuruh tutup aurat. Seperti itu kan? Karena yang terjadi saat ini itu kan biasanya perempuan jadi pihak yang disalahkan. Dia bajunya menantang kok. Terus kalau menantang kalian layani gitu tantangannya, wah ya sini ya. Nantang kok. Itu kan gak mesti. Makanya ayat itu tundukkan pandangan supaya ketika dia cantik kita nggak nafsu, ketika dia jelek kita nggak pengen menghujat. Itu hikmahnya. Makanya ayatnya qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Begitu juga yang perempuan sama. Yaghuddna min absarihim, tundukkan pandangannya. Supaya ketika ngeliat yang cantik nggak nafsu, ngeliat yang jelek ya nggak pengen menghujat. Jadi saudara saya rasa cukup ya. Mungkin nanti pembahasan-pembahasan lain itu akan dikembangkan sama Gus Naf'an. Ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah dari kesalahan saya sendiri. Tuntunan doa kepada majelis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Masih segar kan? Masih santai kan? Santai. Waktu ya masih malam lah. Pokoknya masih tetap semangat kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kita gitu. Mungkin dari Ajis tadi kita mungkin rada ngantuk dikit ya kan? Nanti bakalan diberikan pencerahan juga dari apa yang tadi disampaikan oleh Ajis juga, oleh guru kita juga, yang mungkin nanti akan menimbulkan kebahagiaan dan keceriaan ya kan pada Gus Naf'an. Dari Kediri kita persilakan. Kaiso orang pada banget. Sebelum kita lanjut, saya merasa ada ketimpangan ekonomi di sini. Ada ketidakmerataan kesejahteraan. Ibarat pesawat itu terbang, sayapnya itu berat sebelah. Jadi akan oleng. Jadi kalau pesawat terbang itu kalau sayapnya berat sebelah akan oleng. Supaya kita bisa terbang secara seimbang, dibutuhkan keseimbangan. Ya. Ini saya minta teman-teman yang ada di barisan tengah ini agak geser ke mana? Satu slot mana? Ke utara. Ke utara. Ya. Agak geser. Tolong Mas Hendra di Mas Hendra ini agak geser ke tengah. Ya. Supaya ada keseimbangan. Jangan lupa itu snacknya, jajannya itu di bawah ya, supaya kesejahteraan ekonominya.
Dan ini ada aminnya. Ini ke atas Ustaz. Oh begini aja ya. Oh, agak Oke, sambil menikmati hidangan supaya saya minta hadrohnya Mas Aziz. Ya, kita beri satu lagu, 1-2 lagu sebelum kita ngaji bareng-bareng. Bukan saya sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima
غفار يا غفار